Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Marwah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. Di video kali ini, aku akan membahas tentang Knowledge Management Culture in Organization. Pembahasannya ada apa aja sih? Tolong simak videonya ya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Let's study together for 5 minutes with me. Knowledge Management Culture in Organization. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama ada budaya, manajemen, pengetahuan, dan organisasi. Apa itu budaya? Menurut Mulyono, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Budaya juga merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Sedangkan budaya organisasi menurut Sule yaitu merupakan nilai-nilai dan norma dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan, di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi ini akan sangat berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Namun pada intinya, apa yang dianut oleh sebuah perusahaan akan menentukan bagaimana kesuksesan itu terkait budaya organisasi yang mereka jalankan. Apa itu manajemen? Henry Fayol menyatakan bahwa pengertian manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan menggandakan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Terdapat 5 fungsi manajemen menurut Henry Fayol, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan, yaitu berupa menentukan langkah awal yang memungkinkan suatu organisasi dapat mencapai tujuannya, dan juga berhubungan dengan usaha yang dijalankan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa-masa yang akan datang, dan penentuan sebuah strategi atau taktik yang tepat dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pada suatu organisasi. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Menurut Henry Fayol, pengorganisasian di sini yaitu adanya pembagian tugas pekerjaan, kesatuan pengarahan, sentralisasi, mata rantai tingkat jenjang organisasi. Selanjutnya ada proses pengarahan atau commanding, yaitu ditunjukkan untuk memberikan arahan kepada sumber daya manusia sebagai pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan supaya pegawai yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugasnya secara baik. Fungsi yang keempat yaitu mengkoordinasi, berarti mengikat bersama, menyatukan, dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dan untuk fungsi yang kelima, yaitu pengendalian atau controlling, merupakan aktivitas untuk memantau, membuktikan, dan memastikan bahwa semua kegiatan yang telah melewati tahapan pada fungsi manajemen sebelumnya berjalan sesuai dengan target dan juga sesuai dengan standar dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Apa itu knowledge? Knowledge atau pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Menurut Griffin, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sule mendefinisikan organisasi ialah sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Bagaimana budaya organisasi dapat dikelola? Budaya organisasi dapat dikelola sebagaimana manajemen semestinya bertindak berdasarkan budaya organisasi yang dianut dan dijalani. Yang pada dasarnya, budaya organisasi ini jelas dari kepentingannya, namun tak mudah diidentifikasi karena cenderung tak berwujud. Pada dasarnya, para manajer perlu memahami budaya organisasi apa yang dianut saat ini melalui pengetahuan dan pengalaman seorang manajer. Nah, pemahaman itulah yang dapat diyakini oleh lingkungan saat ini dalam budaya organisasi, proses manajerial yang seperti apa yang diterapkan, dan kemudian perlu memiliki keyakinan untuk mempertahankan dan atau mengubah budaya tersebut sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Perlu diingat,
tidak setiap budaya organisasi itu harus dipertahankan. Ada kalanya budaya organisasi justru harus diubah. Tetapi, seorang manajer perlu memahami benar budaya organisasi mana sih yang harus dipertahankan dan mana yang harus diubah. Salah satu bentuk budaya dalam organisasi adalah proses sharing knowledge atau transfer knowledge, baik dari top manajemen ke bawahan atau karyawan terhadap karyawan lainnya. Melalui knowledge sharing, terjadilah peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Nah teman-teman, manfaat dari seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan, manajemen, budaya, organisasi, 4 elemen itu sangat saling berkaitan dan dibutuhkan bagi individu dalam organisasi. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.